Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Nabila Hairunisa dari kelas 1 MDC. Ingin melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Abi Rahman, yaitu mata kuliah sejarah Islam, yaitu saya membahas tentang Islam masa Nabi Muhammad SAW dan membahas tentang masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Masa dakwah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua periode atau dua fase. Yang pertama ada fase atau periode Mekah yang berjalan selama kira-kira 3 tahun, dan yang kedua 13 tahun, dan yang kedua ada periode atau fase Madinah yang berjalan selama 10 tahun penuh. Baik, di sini saya berkesempatan untuk membahas masa dakwah pada fase Mekah, yaitu yang terjadi selama 13 tahun. Baik, fase Mekah ini terbagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu ada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua ada tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Dan tahap ketiga yaitu tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Baik, yang pertama yaitu tahap pertama, yaitu 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Mekah merupakan sentral agama bahasa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan yang keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Pada awal mulanya, Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka ini kepada Islam, juga menyeru kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Dalam tarikh Islam mereka disebut as-sabiqunal awalun atau orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Jadi waktu itu di negara di bangsa Arab itu semua penduduknya menyembah berhala ya. Jadi agar tidak kaget warga di sana, Rasulullah melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang dilakukan kepada orang-orang terdekat, ada salah istrinya, sahabat-sahabat karib beliau. Dan selanjutnya orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu ada Ummul Mukminin Khadijah atau istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Zaid bin Haris. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang dipercaya dan membantu Nabi untuk menyerukan agama Islam. Nah, orang-orang yang masuk Islam berkat seruan Abu Bakar As-Siddiq yaitu ada Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Thalhah bin Ubaidillah. Ada juga orang lain yang masuk Islam yaitu ada Bilal bin Rabah, Abu Sulaimah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Zarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Al-Khattab, Khobab bin Al-Arad. Nah, itu adalah orang-orang yang
pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Selanjutnya, selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Selanjutnya yaitu tahap kedua, dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi Muhammad merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema seantero Mekah hingga kemudian turun ayat, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Nah, maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran. Tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadap revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lagi bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini atau Nabi Muhammad SAW, kecuali mendatangi paman beliau Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang diperbuat anak saudaranya dengan perkataan yang halus dan lemah lembut. Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Nah, semenjak penolakan itu, orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk membenamkan dakwah ini. Beberapa cara penghadangan mereka terhadap dakwah Rasulullah yaitu yang pertama dengan ejekan dan penghinaan atau olok-olokan dan penataan. Selanjutnya, hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Yang ketiga, menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Selanjutnya, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Selanjutnya, menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Selanjutnya, berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah. Selanjutnya, pemboikotan secara menyeluruh terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah.
Selanjutnya yaitu tahap ketiga atau dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang yang adil, tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah untuk penduduk Mekah. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Mulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, hingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid terobati. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantu Zaid bin Harithah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam, namun tak suatu pun yang memenuhinya. Sesampainya di Taif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Thaqif. Namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi Muhammad Zaid senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya, hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Di antaranya yaitu ada Suwaid bin Syamit, seorang penyair yang cerdas dari penduduk Yastrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Terus Iyas bin Mu'az, seorang pemuda belia dari Yastrib. Abu Dzar al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yastrib. Selanjutnya Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair cerdas dan pemimpin kabilah Daus. Selanjutnya Dimas al-Azi, beliau dari Az-Zanwah dari Yaman. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil di bumi Yastrib ini, yang membuat semua ketentuan Allah semakin bercahaya dan bersinar. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama kurang lebih 13 tahun meliputi itikat dan keimanan, amal ibadat dan akhlak. Jadi kesimpulannya, untuk dakwah Rasulullah pada fase Mekah ini yaitu ada 3 periode, yaitu tahap sembunyi-sembunyi, tahap terang-terangan di Mekah, dan juga tahap keluar Mekah. Dan itu banyak sekali godaan dalam setiap tahapannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.